Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Ada yang belum makan? Ada. Udah lapar, Pak. Wah, lapar banget kalian ya sepertinya ya. Iya, Pak. Kurang jadi gitu udah ya. Jangan. Iya, Baik, sebelumnya ada yang udah kenal belum? Siapa Bapak? Enggak. Baik, perkenalkan nama Bapak Tim Muhammad Fauzan. Bapak akan melakukan atau menemani kalian dalam bimbingan kelas kali ini dalam waktu kurun 40 menit. Apakah bisa diterima? Bisa. Baik, sebelumnya Bapak ini kan belum kenal sama kalian. Bapak perkenalan sama kalian lewat absen saja ya. Iya, Pak. Ini, Pak. Ini Pak. Oh, ini vaksinnya ya. Pantesan dari ini. Enggak, Pak. Tulis bapaknya. Baik, Salwa, Hai, Pak. Ulfa, Hadir, Pak. Nanda, Hadir. Sadikin, Amel. Tapi Pak, tadi sakit dia, Pak. Sakit banget ya. Oh ya? Izin juga, Pak. Waduh, ada sekali yang tidak hadir ya. Iya, Pak. Nia, Hadir, Pak. Iza, Hadir, Pak. berarti ada 3 orang. Satu tuh udah dibantu, Pak. Yang mana? Ini? Oh iya, siapa? Putri ya? Iya, Pak. Wah, ini kayak dicoret ini ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa dulu kan. Ketua kelasnya? Sedikit. Sadikin. Baik, Sadikin, doa. Untuk memulai pelajaran kita ini, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, sebelumnya perkenalkan Bapak namanya adalah Tim Muhammad Fauzan, dan Bapak akan menjadi pembimbing kalian pada hari ini. Dipanggilnya siapa, Pak? Pak Fauzan. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak kegiatan hari ini apa? Kegiatan hari ini yaitu menentukan karir setelah lulus SMA. Ada yang tahu nggak setelah lulus SMA itu ada apa aja? Kuliah, Pak. Kuliah. Kerja penugasan, Pak. Penugasan, oke, baik, betul sekali. Setelah kuliah itu memang kita memiliki tujuan hidup masing-masing, yaitu ada yang namanya setelah menuju perguruan tinggi, yaitu mengerjakan perguruan tinggi. Setelahnya memasuki dunia kerja atau membangun relasi untuk diri sendiri. Rumah tangga juga bisa sih. Nah, untuk perguruan tinggi sendiri yaitu memasuki kampus yang bergengsi, gitu kan? Seperti Rusia, UIN dan lain-lain. Sedangkan dunia kerja yaitu kita memasuki yang namanya dunia yang lebih dewasa, yaitu dunia bisnis yang membuat kita bisa menghasilkan uang. Sedangkan mengembangkan diri itu seperti gap year itu kayak untuk membangun pengalaman terhadap diri kita sendiri, gitu kan, seperti mendapat pendapat sendiri atau beberapa pengalaman kerja lah. Ada yang paham atau masih terbelit Bapak ngomongnya? Baik, di sini Bapak memiliki sebuah video yang Bapak sajikan untuk kalian ya, tonton. Baik, Pak. SMA, nggak tahu habis lulus kuliah atau kehilangan arah dalam hidup. Gua bakal coba bantu lo jawab. Video ini dibuat dari pertanyaan dulu Kevin 969. Ini solusi untuk orang yang baru tamat SMA seperti saya yang belum tahu tujuan mau kemana, nggak tahu mau kemana, pokoknya cemas soal masa depan. Karena pas di SMA
bakalan enak, tapi lain rasanya pas udah lulus gini bingung mau kemana. Gue bakal menjelaskan dari contoh dengan hidup gue yang nantinya bakal kita rumuskan buat dapetin solusinya. Gini gue menjalani masa dewasa dengan menentang apa yang menjadi keinginan orang tua. Orang tua gue dulunya pekerja seni, mereka udah menyiapkan gue jadi seniman sejak kecil. Gue dari kecil lakuin apa yang ditugaskan orang tua. Masuk SMA, gue sadar panggilan hidup gue bukan gue jadi seniman. Gue pengen bisnis keluar Indonesia biar bisa memahami manusia. Lulus SMA dengan uang yang terkumpul dari kerja sambilan. Setelah berhasil meyakinkan orang tua, gue berangkat kuliah ke luar negeri. Pasti penasaran kan kerja apa yang dilakukan anak SMA sampai bisa kumpulin duit ke luar negeri. Singkatnya AdSense. Waktu itu lagi zaman naik-naiknya belum plus jualan barang segi kepada korporator. Singkat cerita, berangkatlah gue. Dia pergi ke negara-negara maju kayak Amerika, Inggris, Australia, atau Singapura. Gue sengaja pilih negara yang lebih keras, lebih kejar daripada Indonesia. Logika gue, kalau perjalanan hidup gue dimulai dari tempat yang keras, gue bakal kuat di awal. Sisa perjalanannya bakal mudah. Jadi akhirnya gue pilih kuliah ke India di kampus yang paling murah, jurusan yang paling gampang lulus. Tujuannya biar bisa sambil kerja sambil ngumpulin duit. 3 bulan pertama bener-bener kayak di neraka. Di India semua serba keras, banyak tempat yang jauh lebih kotor daripada Indonesia. Panas sampai waktu gue kerja, malah kuliah sulit banget karena pakai bahasa Inggris. Makanya gak ada yang cocok sama dengan Indonesia. Pengen pulang tapi gak ada duit. Gue paksain buat kuliah kerja, semua kerja. Dari yang di depan komputer sampai kerjaan kasar. Baru bulan ke-6 gue ngerasa nyaman, udah bisa kirim duit ke rumah. Waktu pertama udah enjoy, udah lebih santai, mulai bisa main ke negara-negara lain sambil bisnis. Sampai akhirnya selesai kuliah 5 tahun sampai S2. Intinya buat gue yang masuk baru kehidupan, baik baru lulus SMA atau baru lulus kuliah, ini masukan dari gue. Lanjut kuliah boleh, nggak lanjut kuliah juga boleh. Yang penting lo tetap belajar dari universitas kehidupan. Kalau lo mau kuliah, jangan cuma kuliah buat ngejar ijazah. Manfaatkan masa kuliah buat asah skill. Usahakan high income skill yang dibutuhkan banyak orang, kayak programming, bahasa Inggris, dan bisnis. Kalau cuma ngejar ijazah lulus kuliah, lo bakal bingung lagi bro. Ingat, universitas terbaik di kehidupan ini adalah universitas kehidupan. Kalau lo bingung pada selanjutnya, tulis dan jawab ini. Apa hal yang lo rela pertaruhkan buat kerja sesuai apapun keadaannya? Misal jawaban buat lo adalah kuliah, lo ngerasa sesuai apapun kedepannya nanti, lo bakal tetap berjuang, gak akan mundur di tengah jalan. Mungkin jawaban lo adalah bisnis atau langsung lamar kerja. Kalau masih belum tahu, yakin, tanya ke orang terdekat, ke bapak ibu, ke guru ibu. Jangan lupa juga tanya ke Tuhan. Ketiga, lo masih muda, bersikaplah keras ke diri lo, keluar dari zona nyaman, dalam kuliah atau dalam pekerjaan. Paksa diri lo buat melakukan hal yang sulit tapi positif, yang orang pikir lo gak akan bisa melakukannya, yang mungkin lo sendiri rasa takut melakukannya. Lo masih di awal, lo masih muda. Kalau gagal, lo masih ada waktu, masih ada. Baik, dari video yang Bapak tampilkan, ada yang sudah paham belum tentang video tersebut? Atau ada yang kurang paham? Paham. Nah, kalau kalian sudah paham, artinya kalian sudah pandai ya. Baik, di sini Bapak akan membentuk kelompok ahli dulu ya. Saya ngomong, masalah kelompok asal dulu untuk dua orang. Ini dua, dan tekan 3 karena lebih 1 ya. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya kelompok ahli. Jadi nanti kelompok asal ini kalian berpencar ke kelompok ahli untuk berdiskusi atau membagi materi gitulah kan. Nah, habis itu nanti kalian balik lagi ke kelompok ahli asal. Ya, baik. Nah, kalau itu dimulai dari 1, 2, 1, 3, 3, 2, 3, 1. baik. Boleh berkumpul atau membentuk kelompoknya? Nomor 1
sini saja nomor 2 dan nomor 3. 2 di sana. Sini nggak terus. Baik, di sini Bapak memiliki 3 materi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah kinerja memasuki kuliah untuk kelompok 1, dan untuk kelompok 2 yaitu menjalani draft year atau mengambil keputusan. Yang ketiga adalah untuk perguruan tinggi. Baik, silakan berdiskusi. Sudah? Sudah, Pak. Baik, silakan kembali ke kelompok asal. Balik ke masa. Baik, setelah hasil berdiskusi kalian, Bapak ingin kalian menjelaskan hasil diskusi kalian dari kelompok ahli tadi ke kelompok asal. Jangan diskusikan. Silakan diskusikan. Baik, Bapak rasa diskusi ke kelompok asal kalian sudah cukup. Bapak ingin perwakilan dari hasil diskusi kalian. Silakan. Bisa diintin, Pak. Dari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit mencin akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai menjadi apa setelah lulus SMA. Jadi hasil diskusi kami terdapat 3 pilihan saat kita lulus SMA. Jadi yang pertama yaitu memasuki dunia kerja. Jadi dunia kerja itu kita harus memiliki pengalaman kerja yang baik, dan kita mendapatkan pengalaman kerja yang baik, kita bisa memiliki pendapatan sendiri. Nah, selanjutnya lanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, kita bisa masuk ke universitas untuk melanjutkan pendidikan kita. Kita bisa mengasah skill kita, kita bisa masuk ke dunia kerja selanjutnya. Nah, yang terakhir yaitu mengambil gap year atau masa rehat. Yang di gap year ini kita bisa mengembangkan skill kita untuk lebih matang ya untuk memasuki dunia kerja. Jadi gap year ini bukan hanya menganggur 1 tahun, tapi kita bisa mengembangkan skill kita di masa gap year ini. Baik dari saya. Terima kasih sedikit. Baik, apakah kalian sudah paham dari materi atau topik kita hari ini? Sudah, Pak. Nah, karena Bapak tidak ingin memperlama waktu,
berkelompok. Kenapa ini? Kata jadinya berkelompok ya Pak? Iya. Sudah Pak. Baik, dengan terkumpulnya KPD, Bapak harap kalian bisa memahami topik atau materi hari ini dan menerapkannya di dalam kehidupan kalian dan tidak bingung tentang pemilihan atau kelanjutan dari setelah kalian lulus ini. Baik, Bapak ingin satu orang untuk menarik kesimpulan dari topik atau pembelajaran hari ini. Sedikit Pak. Ada yang ingin? Iya Pak. Sedikit gua jalan. Baik, silakan. Sini Pak ya. Boleh. Jadi menurut yang Putri cerna dari semua materi yang sudah Bapak sampaikan, bahwasanya setelah kita lulus SMA itu ada 3 pilihan, apakah itu mau ke kuliah yaitu ke perguruan tinggi atau mau gap year untuk merefleksi diri sendiri dan menambah pengalaman lain, ataupun ingin langsung masuk ke dunia kerja. Dan hal itu tentunya ditentukan oleh diri kita sendiri dan hubungan orang-orang di sekitar. Nah, untuk hal itu sendiri tentunya kita harus lebih memahami diri sendiri, maunya apa sih, mau kemana sih, mau kuliah atau mau kerja. Mungkin itu saja. Baik, beri tepuk tangannya kepada Putri. Bapak rasa sudah cukup untuk pertemuan hari ini, berhubung waktunya juga sudah mencapai atau sudah batasnya. Sebelum kita menutupi pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Untuk ketua kelas silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik, Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih untuk kalian yang mau mendengarkan hingga habis. Begitu, Bapak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.